Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky P. dari kelas B dengan nomor NPM 23170511037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat proses belajar saya tentang teori bahasa dan otomata di kuis ketiga, yaitu tata bahasa reguler dan FSA. Jadi, langsung aja kita cari jawabannya. Oke, pertama kita dari ChatGPT, kita kopas saja ini. Em, Sebentar, saya pause, saya akan cas terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Pertama, kita cari tentang ini. Oke, tata bahasa reguler atau regular grammar dan finite state automata atau FSA adalah konsep dalam teori automata yang saling terkait. Karena keduanya mendeskripsikan kelas bahasa yang sama, yaitu bahasa reguler. Berikut adalah penjelasan rinci tentang keduanya dan hubungan di antara mereka. Yang pertama, tata bahasa reguler. Definisinya, tata bahasa reguler adalah bentuk tata bahasa formal yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa reguler. Bahasa ini terdiri dari string yang dapat dikenali oleh finite state automata atau FSA, atau didefinisikan oleh ekspresi reguler. Aturan produksi tata bahasa reguler. Aturan produksi tata bahasa reguler memiliki bentuk berikut. A besar sama dengan A kecil B besar. Simbol terminal diikuti oleh simbol non-terminal. Yang kedua, A besar menuju A kecil, hanya simbol terminal. Yang ketiga, A besar ke epsilon, menghasilkan string kosong, hanya berlaku untuk tata bahasa reguler kanan. Di sini, A besar koma B besar adalah non-terminal atau variabel. A kecil adalah simbol terminal, dan E adalah string kosong. Jenis tata bahasa reguler itu ada dua, grammar kanan, grammar kiri. Kalau yang grammar kanan itu ada dua, non-terminal selalu berada di sisi kanan simbol terminal. Contoh, S ke A kecil A besar, A besar ke B kecil seperti itu. Terus kalau grammar kiri non-terminal selalu berada di sisi kiri simbol terminal. Contoh, S besar ke A besar A kecil, A besar ke B kecil. Nah, contoh tata bahasa reguler aturannya S ke A kecil A besar, A ke B kecil A besar, A ke C kecil. Bahasa yang dihasilkan string dalam bentuk A kecil B kecil pangkat N C, di mana N lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, finite state automata atau FSA adalah model matematika yang terdiri dari sekumpulan status states dan transisi yang digunakan untuk mengenali string dalam bahasa reguler. FSA menerima string jika dapat bergerak dari status awal ke status akhir melalui transisi yang sesuai. Komponen FSA. Yang pertama, himpunan status. Ada key, status yang tersedia dalam FSA. Kedua, alfabet input, sigma. Kumpulan simbol yang diizinkan sebagai input. Yang ketiga, fungsi transisi, delta. Fungsinya menentukan transisi antara status berdasarkan input. Lalu yang keempat ada status awal atau key0 atau S. Status awal tempat pemrosesan dimulai. Lalu yang kelima ada himpunan status akhir atau F. Status akhir tempat string diterima. Jenis FSA ada dua, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada DFA, ada NFA. Deterministic Finite Automata. Setiap input memiliki satu transisi yang pasti untuk setiap status. Mudah diimplementasikan tetapi kurang fleksibel dibandingkan NFA. Non-deterministic finite automata. Setiap input dapat memiliki lebih dari satu transisi, termasuk transisi kosong, secara matematis sama kuat dengan DFA. Hubungan tata bahasa reguler dan FSA. Kesetaraan. Setiap tata bahasa reguler dapat diterjemahkan menjadi FSA dan sebaliknya. Keduanya mendeskripsikan kelas bahasa reguler yaitu kumpulan string yang dapat dikenali oleh FSA atau direpresentasikan oleh ekspresi reguler. Konversi dari tata bahasa reguler ke FSA. Langkah-langkahnya yang pertama, setiap non-terminal dalam tata bahasa reguler menjadi status FSA. Yang kedua, aturan produksi A ke A kecil B besar itu membuat transisi dari status A besar ke status B besar dengan simbol A. Yang ketiga, aturan produksi A besar ke A kecil membuat transisi dari status A besar ke status akhir dengan simbol A. Yang keempat, aturan A besar ke E, status A menjadi status akhir. Contoh, seperti ini. Ada tata bahasanya, ada konversi ke FSA-nya. Terus kalau seandainya kebalikan, FSA ke bahasa reguler,
Itu langkah-langkahnya ada tiga. Yang pertama, setiap status FSA menjadi terminal dalam tata bahasa reguler. Yang kedua, setiap transisi A besar ke B besar itu dianuin dengan simbol A. Buat aturan produksi A besar ke A kecil B besar. Jika status adalah status akhir, tambahkan aturan A besar ke E seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan tata bahasa reguler dan FSA. Di aspek representasi, tata bahasa reguler itu aturan produksi, FSA diagram status dan transisi. Cara kerja tata bahasa reguler berdasarkan produksi string, FSA berdasarkan transisi input. Implementasi tata bahasa reguler teoritis untuk mendeskripsikan bahasa, FSA praktis untuk mengenali bahasa. Kesetaraan tata bahasa reguler dapat diterjemahkan menjadi FSA, FSA dapat diterjemahkan menjadi tata bahasa reguler. Contoh aplikasinya, regular grammar itu contohnya deskripsi pola teks regex, analisis leksikal dalam compiler, validasi info sederhana seperti pola email. Kalau FSA contohnya model sirkuit digital, pengujian pola sinyal, pengembangan parser sederhana untuk bahasa formal. Oke, coba kita cari di YouTube. Oke, kita tonton salah satunya. Mungkin ini bisa kita tonton. Pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Terus variabel A besar inputnya ini ditolak karena simbol variabel pada kalau untuk ini disebut tanda. Oke, jadi karena kita coba cari di web dan juga di YouTube sepertinya tidak ada penjelasan secara rinci, jadi kita ambil saja dari materi ChatGPT ini, dari AI yang kurang lebih sudah lengkap, mulai dari pengertiannya, terus mulai dari langkah-langkahnya, hubungan, kemudian konversi, perbandingan, dan juga aplikasinya dalam kehidupan nyata. Jadi, saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.